Ambiar, masih ingat minggu lalu kita menghadirkan salah satu bintang tamu. Dia adalah Rian Dono. Dia seorang pria yang mengaku bahwa sang mantan calon mempelainya menggagalkan pernikahan H-3 hanya karena memberikan syarat secara tiba-tiba meminta sertifikat rumah. Untuk kali ini di pagi-pagi Ambiar kita berikan ruang bagi sang mantan ini dari mempelai wanita, calon mempelai wanita untuk bisa mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi versi dirinya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Yesi dan Ibunda tercinta. Yesi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita tahu kamu mendapatkan begitu banyak sekali komentar miring di media sosial. Iya. Apa perasaan kamu? Ya cukup sakit sih Kak. Cukup sakit ya? Oke, tapi sebelumnya tentu saja kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk Yesi. Karena kami juga mau memberikan ruang bagi Yesi untuk bisa mengklarifikasi. Jadi ceritanya bisa datang dari dua sisi. Imbang. Ya? Silakan Yesi boleh langsung duduk. Yesi kemarin sempat menyaksikan tayangan kami ketika live menghadirkan mantan calon suami kamu yang gagal menikah. Nonton nggak? Nonton Kak. Apa dalam pikiran kamu ketika kamu menyaksikan dia duduk di sini, menceritakan semuanya, mengeluarkan unek-uneknya? Dia nangis loh. Kami pun ikut menangis. Dia tangisannya juga tulus. Apa dalam pikiran kamu? Kalau untuk aku sih Kak, intinya mungkin netizen itu kan hanya melihatnya sebelah pihak ya Kak. Dan memang Yesi sama Rian pun menganggapnya kita baik-baik aja. Tapi dari postingan Yesi yang sempat Yesi posting dan akhirnya booming itu, Rian sempat salah paham sama Yesi. Karena memang dari awal pun Yesi tidak ada kontak lagi sama Rian. Jadi begitu tahu Rian dengan perempuan lain, Yesi menganggap bahwa itu pernikahan Rian gitu. Baik, itu apa yang ada dalam pikiran kamu ya. Iya. Sekarang mari coba kita urai bersama-sama. Kita ingat sekali, Rian Dono duduk di sini menceritakan hubungan kalian pacaran 2 tahun kalau tidak salah kurang lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kemudian kalian mempersiapkan untuk pernikahan 5 bulan. Iya. Kemudian yang kami dengar bahwa kamu membatalkan secara sepihak karena kamu tiba-tiba di H-3 meminta sertifikat rumah sebagai salah satu maharnya. Kronologis versi dari Yesi seperti apa? Kalau untuk yang chat dia disebar ke sosial media itu, mungkin kalau teman-teman memahami kata-katanya itu bukan meminta ya Kak, tapi lebih menanyakan bahwa jadi tidak rumah itu dijadikan mahar karena kemarin pembuatan surat itu belum Yesi cantumkan, seperti itu. Oke. Emang sebelumnya ada pembicaraan dari Mas Rian untuk memberikan rumah itu? Ada. Karena ketika dia duduk di sini dan kalau kamu menyaksikan saat itu kami memberikan pertanyaan kepada Rian Dono dan juga ibunya. Apakah saat pertemuan keluarga kemudian obrolan Rian Dono bersama kamu, apakah sertifikat rumah dimasukkan ke dalam mahar? Dia bilang tidak. Dia justru kaget setelah kamu meminta di H-3. Jadi Rian itu sering ya Kak kalau bicara sama aku kayak teleponan, video callan, bahwa menanyakan lah, kamu mau apa maharnya, mau rumah atau sempat disebutkan mobil juga. Yesi bilang terserah, Yesi bilang gitu. Dan emang Yesi ngomong yang namanya mahar itu bukannya harusnya ditulis, tercantum di buku nikah dan diucap di ijab kabul kan Kak gitu. Makanya sempat pas H-3 itu, iya ya Yesi belum menanyakan soal itu, makanya ditanyakan lagi lah ke Rian gitu. Baik. Yesi, tapi Rian Dono dan ibunya bercerita. Ini kita supaya kamu bisa mengklarifikasi ya, supaya berimbang juga pastinya. Rian Dono dan ibunya bercerita bahwa kalau berbicara soal rumah, mereka sudah mempersiapkan rumah yang nantinya bisa ditempati oleh kalian berdua. Tanggapan kamu? Tanggapan Yesi yang namanya kalau Rian awalnya bilang mahar dan tiba-tiba memang sudah disiapkan, itu kan antara mahar dan dipersiapkan itu kan beda ya Kak. Maksudnya kalau memang sudah dipersiapkan itu berarti lebih ke
orang tuanya memberi fasilitas untuk kami berdua nanti setelah menikah. Tapi yang namanya kalau misalnya Rian sudah menyebutkan bahwa ya maharnya rumah, berarti itu udah milik kamu gitu. Bukan, maksudnya lebih kayak ke ini Kak, apa ya, yang namanya mahar itu pasti harus tercantum lah intinya di buku nikah itu kan, di surat nikah itu. Baik, tercantum atau tidak, tapi kan pada akhirnya rumah itu akan menjadi milik kalian berdua dan ditempati kalian berdua. Iya. Kan selayaknya seorang menantu harusnya bersyukur kan sudah mendapatkan fasilitas dari ibu mertua loh. Tetapi kita juga nggak perlu pusing-pusing untuk mencari tempat tinggal. Iya betul. Dan dengan kamu meminta sertifikat itu artinya apabila itu bentuknya mahar, sertifikat yang mengatasnamakan kamu maksudnya? Bukan Kak. Jadi, intinya kalau misalnya ya sih di situ sebenarnya nggak ada cetan membahas sertifikat ya Kak, tapi cuma menanyakan rumah jadi enggak untuk dijadikan mahar juga gitu. Tapi kan itu pertanyaan. Kamu bisa koreksi saya kalau saya salah ya. Ketika kalau saya ya ada calon istri saya mempertanyakan itu, kamu nanya sama aku H-3 sebelum kita menikah. Sayang, mengenai rumah itu apakah termasuk mahar buat aku? Saya akan berasumsi itu adalah harapan untuk menjadi mahar. Iya. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada chattingan ya. Ini chattingan Mama San. Mama San ini siapa ya sih? Mantan mama mertua. Oke, ibunya Rian Dono ya. Rian. Keputusan Yesi, terserah mau berdelit apa, yang jelas yang bikin lelecon itu keluarga Yesi. Jangan pintar membolak-balikan fakta berbicara. Lalu Yesi mengatakan, Yesi tadi voice note sedih ke Rian pun itu karena Rian nelpon dan ngechat kalau Rian mau pergi. Rian mau kabur. Yesi bilang jangan, gak boleh. Rian boleh marah sama Yesi tapi jangan pernah pergi dari mama. Rian terus bilang Yesi suruh nemuin mama baru Rian pulang. Lalu mama mengatakan karena Yesi pun orang kuliahan yang harusnya punya prinsip. Rian sudah ada gantinya Neng, mohon maaf. Insya Allah acaranya tetap berjalan. Lalu Yesi mengatakan Yesi nggak lagi membulak-balikan fakta kok mah. Yesi emang berbicara sesuai faktanya. Karena sekeras apapun orang tua Yesi, mereka menyuruh Yesi buat gak ambil keputusan itu dan gak ngebatalin itu. Udah suatu demi anaknya dari sebelum mamah kesini. Yesi, ini yang menjadi pertanyaan Sobat Ambiar dan juga netizen yang akhirnya tahu karena kamu memviralkan di media sosial. Begitupun sebaliknya, jawaban dari Rian Dono pun viral di media sosial. Tapi pertanyaannya begini. Mengapa tentang sertifikat rumah itu tidak dibicarakan atau tidak ditanyakan lagi jauh-jauh hari? Kenapa ditanyakan lagi H-3? Karena kalau misalnya kemarin Yesi lihat klarifikasi dari Rian sendiri, itu kan Rian bilang katanya memang sudah ke rumah ya Kak. Tapi sudah ke rumahnya itu bukan berbentuk lamaran. Tapi baru pertemuan keluarga aja menanyakan restu atau tidak anak-anak ini untuk ke jenjang serius. Seperti itu Kak. Jadi untuk perihal mahar pun dari pihak Rian pun tidak pernah menanyakan ke keluarga Yesi. Dan untuk persiapan semuanya pun keluarga Rian sama sekali tidak menyangkut pautkan dengan orang tua Yesi. Maaf saya nggak tahu ya, aku belum pernah nikah. Kalau mahar tuh yang nyiapin gimana sih? Kalau mohon maaf ya, kalau dalam agama yang saya tahu nih mohon maaf, udah kalau salah ya koreksi. Biasanya mahar itu tergantung kedua belah pihak. Iya. Kamu dan pasangan kamu. Kamu maunya apa sayang? Dan itu pun suami pun harus bisa memberikan dengan ikhlas. Seberapapun itu dan pihak wanita pun harus bisa menerima. Itu ada di surat An-Nisa kalau nggak salah. Iya. Tapi ini kita kembali lagi, kita harus luruskan juga bahwa ada budaya di beberapa budaya di Indonesia yang memang kalau mahar ditentukan oleh dari pihak perempuan. Itu ada kalau di Indonesia ya. Kalau budaya. Kalau budaya ya. Oke, kita mau kasih lihat lagi, ini ada chattingan beberapa waktu yang lalu. Ini antara Rian Dono dan juga Yesi. Kan kata aku lagi beresin undangan Ayang. Mahar jadi sama rumah. Mas kawin teh cek kamu. Soalnya di surat kemarin gak ketulisin. Kalau mas kawin soalnya kudu dituliskan. Mumpung belum dibikin suratna. Bingung jadi nak. Maaf ya, mendingan kita nggak terus aja. Sumpah sih aku lihat-lihat TikTok juga mas kawin itu bentuk tanda jerih payah orang tua perempuan selama ini.
dan anaknya bakal diambil diminta gitu. Dan emang mas kawin emang harusnya ditanyain dari kamu ke aku minta apa, minta berapa gitu. Yesi, saya mau nanya. Ada satu kalimat dari kamu. Boleh kita kasih lihat lagi? Kalimat di garis Mending yang kita kelima. nggak terus. Maaf ya, mending kita nggak terus aja. Apakah semudah itu untuk memutuskan berhenti meneruskan pernikahan kalian hanya karena mahar. Saya tidak bilang hanya ya. Karena mahar. Apakah mahar itu begitu penting dari sebuah hubungan? Atau apakah rasa cinta, rasa sayang kamu dikalahkan oleh mahar? Sebelum itu kan itu pembahasan mahar ya Kak. Tapi sebelum itu ada yang membuat Yesi akhirnya memutuskan untuk kayaknya kita nggak bisa terus. Karena antara keluarga kedua belah pihak ini sulit untuk dipersatukan Kak. Dan dari pihaknya Rian sendiri pun tidak membantu Yesi untuk ayo kita menyatukan dua keluarga tersebut. Gitu. Ada maksudnya nggak nyambung gitu? Iya nggak nyambung antara dua keluarga. Perkara apa? Perkara entah ya Kak, entah emang keluarganya Rian tidak mau mendekatkan diri kepada keluarga Yesi atau entah seperti apa, tapi intinya Yesi pun ke keluarganya Rian udah seperti anak dan orang tua sendiri karena memang sedekat itu kan, tapi untuk Riannya sendiri ke keluarga Yesi itu sama sekali berjarak, tidak mendekatkan diri. Oke, baik. Kalau gitu kita mau kasih lihat juga buat kamu Yesi dan juga buat sobat ambiar di rumah. Kita mulai dulu yang satu. Apa namanya? Berusaha untuk tegar mas. Saya nggak mau. Jadi dia lebih sayang ke orang tua. Saya nggak mau orang tua saya lihat saya diam terpuruk. Tapi saya berusaha untuk tegar depan tamu undangan, di depan orang tua saya. Saya berusaha untuk saya kuat, tapi saya di belakang ini sakit. Pasti. Ibu, apakah setelah resepsi ada komunikasi? Bukan hanya dari mantan calon istri, tapi dari keluarganya ke ibu secara langsung? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Sampai detik ini tidak ada. Kita minta kamu menanggapi dua hal. Yang pertama, ketika kamu melihat mantan calon suami kamu menyampaikan isi hatinya, apa dalam benak kamu? Dia punya orang tua dan dia juga melakukan itu untuk orang tuanya, dan Yesi pun punya orang tua, Yesi pun melakukan ini demi orang tua Yesi. Perasaan sakit hatinya dia, apa dalam benak kamu? Kalau dibilang sakit hati, Yesi pun sama sakit hati Kak, karena mungkin Yesi nggak bisa ngejabarin di sini ya Kak ya, perihal apapun itu yang membuat Yesi sakit hati. Tapi mengenai sertifikat itu sebenarnya itu tidak benar, bukan menjadi suatu alasan juga. Karena sebelum membahas sertifikat itu udah ada komunikasi juga antara Yesi dengan mamahnya yang membuat Yesi akhirnya, oh seperti ini mamahnya. Nggak bisa untuk dipersatukan oleh keluarga Yesi. Tentang apa? Tentang ya, maaf ya Kak ya, mamahnya udah terlalu ngehina-hina orang tua Yesi. Bentuk hinaan secara apa? Ekonomi atau apa? Secara apa ya Kak? Yesi juga nggak paham sama pikiran mamahnya ya, maksudnya Kak. Kenapa orang tua kamu dihina? Mungkin karena Setelah kamu meminta mahar atau sebelumnya? dari sebelumnya. Dari sebelumnya selama 1 tahun itu sebenarnya Yesi udah selalu diam karena orang tuanya selalu menghina-hina Yesi ataupun keluarga Yesi. Tapi Yesi pikir Yesi masih bisa perjuangin itu untuk mempersatukan keduanya. Tapi kenapa sampai H-3? Kamu kan otomatis fitting baju pernikahan, terus kemudian kamu beli undangan Foto prewedding prewedding, barang-barang itu kan pasti sudah ada planning jauh-jauh hari. Iya, iya. Nah, itu kenapa? Artinya kan terpikirkan kan kamu lebih mementingkan hubungan, mementingkan cinta perasaannya kamu Kenapa untuk memilih dia sebagai pasangan seumur hidup gitu. Tapi tiba-tiba berubah 3 hari sebelumnya. Iya. Apakah membatalkan H-3 itu bentuk rasa kesal atau dendam? Enggak sih Kak. Sebenarnya pas H-3 itu kita udah resmi batal pun memang Yesi masih ada konfirmasi sama Rian, masih sempat telepon.
Karena memang Tapi Rian... kan undangan sudah tersebar. Iya, kalau di pihak Rian iya memang sudah, tapi di pihak Yesi belum. Karena Kak, kita kan satu kampung ya Kak, cuma beda RT. Kita satu kampung, beda RT, tapi orang tuanya Rian ini mengundangnya udah semuanya. Jadi Yesi bingung, orang tua Yesi lalu ngundang siapa gitu. Sedangkan kita posisinya itu ya satu kampung gitu kan. Loh, Tapi kan kalau kartu undangan kartu itu kan undangan ada itu kan nama ada- dua keluarga. iya. Yang Enggak. artinya kedua keluarga yang mengundang. Iya, enggak, kalau misalnya dari pihak Rian ya undangannya nama orang tua Rian sendiri, dan kalau pihak pengantin memang kedua belah pihak ya Kak ya, dari pihak pengantin. Tapi kalau orang tuanya Rian memang orang tuanya Rian sendiri, nggak ada nama orang tua Yesi. Aku bingung, bukannya kalau misalkan undangan itu harus berdua, ini kita mengundang ini ya sayang, dari Iya. teman aku segini ya sayang, 100 orang misalkan. Iya. Kamu berapa sayang, 100 orang ya, udah kayak gitu. Mm-mm. Nah itu ada komunikasi seperti itu nggak? Kalau Yesi sama Rian ada, tapi kalau untuk orang tua sama orang tua itu nggak ada. Jadi kamu merasa itu adalah masalah soal undangan? Iya, Kak. Sampai akhirnya kamu bakar undangannya? Kalau bakar undangan karena sesudah kita pas mamahnya itu bicara kalau Rian sudah ada penggantinya. Di situ Yesi Kamu masih tahu alasan mama ada penggantinya? Kemarin kalau kamu lihat pagi-pagi Amir pasti udah tahu dong alasan mama jadi. Ya, Iya, jadi karena- Sobat Ambiar kalau misalnya kemarin belum menyaksikan tayangannya, pada akhirnya ketika Yesi membatalkan pernikahan H-3, Rian dan mamahnya memutuskan untuk tetap melaksanakan resepsi pernikahan tanpa adanya mempelai karena sang mempelai wanita membatalkan H-3 dan mereka menghadirkan mempelai palsu dalam resepsi tersebut dengan alasan untuk bisa Menjaga nama baik keluarga. Iya. menutup aib atau juga menjaga nama baik keluarga kamu. Iya. Nah itu pas yang tadi chat Yesi sama mamahnya yang tadi ditayangin itu Kak, itu bentuk Yesi diminta oleh Rian untuk memperjuangkan ke mamahnya. Intinya kita berdua sama-sama masih ya udah pernikahan udah dari depan mata, kalau emang masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki gitu. Tapi kan Yesi sendiri tahu ya mamahnya itu wataknya seperti apa, kalau udah A ya A gitu kan. Jadi segimana Bagus dong prinsipnya. Iya, jadi segimana Yesi mencoba untuk konfirmasi ke mamahnya bahwa ayo mah gitu. Yesi juga sempat bilang, mah izinin Rian buat meminta Yesi ke keluarga Yesi. Tapi kamu tahu nggak bahwa resepsi tetap berjalan tanpa mempelai wanita? Tahu, karena mamanya Makanya tadi kan sampai konfirmasi. bikin TikTok kan. Iya, iya. Makanya Klarifikasi kan. sempat bikin TikTok itu karena yang Yesi tahu setelah mamanya itu bicara ke Yesi bahwa Rian sudah ada penggantinya, pasti pemikiran perempuan ya Kak, namanya batal nikah dengan waktu secepat itu kok sudah ada penggantinya. Makanya itu Sehingga kamu mengasumsikan bahwa Rian menikah. Rian menikah Iya. dan kamu bikin klarifikasi itu. Iya, gitu. Bahwa kamu bikin klarifikasi terlebih dahulu sebelum Rian Dono, kamu bikin konten di TikTok, kamu bilang bahwa H-3 batal nikah karena mantan calon suami saya sudah keburu dijodohkan dengan orang lain oleh ibunya. Gitu. Iya, Tanpa kamu tahu kebenarannya. iya. Kenapa? Karena ya namanya perasaan perempuan ya Kak, kita udah mempersiapkan dan Yesi pun sama Rian tadinya udah mau memperjuangkan lagi. Asalkan Rian ya udah menemui orang tua Yesi untuk meminta Yesi kepada orang tua Yesi. Tapi ternyata di satu sisi mamahnya justru udah melarang Yesi buat menghubungi Rian. Oke, tapi apakah kamu berpikir bagaimana perasaan dari pihak Rian Dono laki-laki. H-3 dibatalkan pernikahan? Ketika ada ucapan itu kayaknya pedih banget kalau aku sebagai perempuan. Terus aku bilang bahwa kayaknya kita nggak jadi H-3 loh, itu kata SMS itu. Aduh, itu kayaknya ngeri gitu loh. Iya. Kamu bisa berani Mengungkapkan itu. mengungkapkan itu dan memutuskan hubungan yang sudah lama. Ya. Rian sempat bilang ke Yesi kalau menanyakan soal mahar itu kan, tapi mahar itu bakal diungkit lagi nggak? Rian bilang gitu. Di malam pas kita udah resmi batal ya Kak. Yesi bilang udah nggak usah, yang penting sok tujuan Rian ke orang tua Yesi, meminta Yesi secara resmi karena di satu sisi Rian juga harus tahu Mama Rian seperti apa. Saya yakin pasti setiap anak tahu orang tuanya Iya. wataknya seperti apa. Iya. Dan tidak ada orang tua yang sempurna. Kita yakin seperti itu. Bahwa pada akhirnya dengan siapapun kita menikah, kita akan berhadapan dengan
mertua kita. Iya. Betul. Itu yang akan terus menemani hidup kita Betul. sampai akhir nanti. Dan kita sebagai menantu ya tidak boleh merasa lebih pintar atau lebih tahu segalanya. Bagaimanapun yang namanya mertua ya orang tua. Iya, orang tua. Tapi sekali lagi ya sih, kami di sini memberikan kamu kesempatan untuk mengklarifikasi bahwa memang setiap cerita akan ada dua sisi. Iya, Ya. iya, iya. Kita mau kasih lihat lagi ada satu tayangan, boleh Yesi dan juga Sobat Ambiar lihat terlebih dahulu. Niatan ibu sama Rian Dono menghadirkan mempelai wanita palsu itu untuk menutupi Iya. ini semua. Betul. Iya. Kemudian viral di media sosial curhatan dari calon Perempuan, calon istrinya Rian. mantan calon istri gitu ya. Mohon. Wow, Rian Dono. Bagus dong ibu, luar biasa. Iya, maksud tujuan ibu seperti itu. Jangan sampai rame ya, kan malu. Kan malu. Nah itu. Bagaimana tanggapan kamu? Kalau dibilang untuk menutupi malu, sedangkan kita satu kampung, maksudnya ya Kak. Jadi pasti orang-orang tahu Yesi itu yang mana dan Rian itu yang mana. Ya. Itu sih lebih ke situ Kak. Kalau saya jadi ibunya, saya akan bersikap seperti ibunya Mas Rian. Kenapa? Salah satunya saya harus menggantikan yang namanya Yesi, mau Yesi palsu, mau Yesi apapun. Iya. Daripada banyak pertanyaan dari tetangga, apalagi di kampung tinggal. Iya. Kalau saya, makanya saya bilang kemarin bagus ibu punya sikap seperti itu. Iya. Karena pasti kan nggak ingin meredam gosip gitu loh. Iya. Kalau menurut kamu? Kenapa pas di malam Yesi masih memberi kabar ke mamahnya untuk memperjuangkan itu, mamahnya justru lebih udah Rian ada penggantinya, lebih baik Yesi blok nomor Rian dan jauhi Rian. Karena mungkin perasaan kesal Iya, Hamin 3 iya, kita wajar, harus Kak. memaklumi Iya, juga betul. begitu mendadak sekali Hamin 3. Kita mau kasih lihat buat Yesi. Iya. Setelah Yesi mengeluarkan statement di media sosial, dia bilang bahwa batal nikah Hamin 3 karena ibunda dari calon mempelai pria tiba-tiba menjodohkan dengan perempuan lain. Kita mau kasih lihat. Ini dia. Ada Mbak komentar Yesi, netizen. yang jadi pembicaraan kan bukan Mbak matre apa tidak, tapi Mbak bikin kontennya pakai bohong. Udah viral sekarang Mbak jadi pasti panik. Kalau Mbak nggak terima dibilang matre, ya di lakinya juga pasti nggak terima dibilang nikah sama orang lain. Roro Jonggrang versi milenial ya wah. Sertifikat booster mau Mbak? Mbak, gua ada sertifikat vaksin 4 kali nih. Lebih berharga daripada sertifikat tanah karena taruhannya kesehatan ataupun nyawa. Dan Ada. Ini komentar dari para netizen yang nggak mau disebut namanya saya. Iya. Gimana itu? Ya itu dia Kak, Yesi dinilai bohong karena Yesi kan tidak tahu kenyataannya Rian itu menikah palsu atau menikah beneran gitu kan, karena memang Kamu sudah berasumsikan palsu aja. iya, karena yang Yesi tahu ya namanya dengan waktu secepat itu tiba-tiba tidak bisa dipertahankan dan orang tuanya pun sudah ada penggantinya, otomatis Yesi dari pihak perempuan pasti mikir kok secepat itu ya gitu kan, apakah kita Hanya tidak bersujud bisa, kemana-mana. iya akhirnya bersujud kemana-mana dan timbullah katanya Yesi yang berbohong dan memfitnah si Tapi di laki-laki. sini sudah clear ya. Iya, Kak. Masalahnya bahwa kamu tuh melakukan itu karena bersuuzon karena tidak tahu. Iya. Gitu Baik. ya. Yesi, ada lagi yang mau kamu klarifikasi? Udah sih Kak, intinya ya Yesi sama Rian pun tetap baik-baik aja. Aku ikut prihatin loh Yesi. Ya, atas kami kejadian ikut kamu. prihatin Iya, juga iya. ya. Yesi masih berkomunikasi dengan Rian? Tidak Kak, sudah tidak. Baik, Kamu Yesi. cinta nggak sama Mas Rian? Ya sayang. Tapi ini Sayang juga atau cinta? Sayang yang cinta jadi satu Kak. Oke, baik. Yesi, satu pertanyaan saya. Ada yang kamu sesali? Kalau dibilang sesali, ya menyesal. Karena dengan kejadian ini akhirnya jadi kemana-mana juga dan timbullah kesalahpahaman lagi. Apa yang kamu sesali? Gak seharusnya Yesi membatalkan pernikahan di H-3 karena Yesi dan keluarga Yesi pun memposisikan ada di keluarga Rian. Baik, Yesi. Apakah kamu menyesal karena sekarang Mas Rian sudah banyak disayang sama orang dan mulai terkenal dan mulai diajakin konten kemana-mana? Enggak sih Bukan Kak kalau karena itu. itu? Iya, insya Kan Allah. nanti banyak duitnya loh Mas Rian. Itu Nggak lain apa-apa. hal, itu rezeki Iya, ya. rezeki, Oke, baik. iya. Yesi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Rian Dono yang kita yakin pagi hari ini pasti sedang menyaksikan kita? Silakan.
Buat Rian, buat Mama, buat Bapak, mohon maaf jika ada kesalahpahaman antara keluarga Yesi dan keluarga Mama. Intinya Yesi dan Mama dan Bapak dan Rian juga sama-sama mengenal baik. Kita memulai apapun itu dengan baik dan inginnya ini semua selesai juga dengan baik. Kita ucapkan terima kasih untuk Yesi sudah hadir di sini untuk mengklarifikasi dan juga buat Sobat Ambyar. Pada akhirnya dalam satu cerita kita harus melihat dua sisi secara berimbang. Dan kita juga mempunyai doa yang sama untuk Yesi. Semoga Yesi bisa segera mendapatkan pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya, bukan adanya apa. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama Pagi Ambyar.